Sebelumnya memang tergolong rendah nih, cuma sekitar 43, 50. Tapi sejak kuartal 1 mereka udah berani mencadangkan 100%. Wow, Gitu. Berarti mereka udah siap banget. Ini kolom kanan ya, kolom kanan. Pada emiten kali ini kita mau bahas saham apa? Saham BBTN. BBTN. Kenapa Brogil mengambil atau mengangkat untuk pada emiten kali ini BBTN? Karena di sini saya melihat potensi turnaround story, Pak. Oke, turnaround itu apa? Coba dijelaskan dulu. Ini kategori saham kategori dari Peter Lynch ya. Peter Lynch. Adanya potensi turnaround story, atau kalau di bank sih lebih cocoknya dari yang mitigasi resikonya lebih agresif menjadi lebih konservatif. Nah, perubahan cerita itulah yang kemungkinan ada nih di BBTN ini. Jadi turnaround itu Bapak Ibu, jadi yang tadinya jelek jadi bagus banget. Jadi bagus. Nah, itu turnaround tuh. Jadi yang tadinya mungkin misal perusahaan utangnya gede jadi membaik. Utang gede jadi membaik, itu udah turnaround story sebenarnya. Jadi cerita yang membaik lah. Dari rugi jadi plus. Nah, itu turnaround. Dari rugi jadi plus. Nah, turnaround yang lu lihat di sini ada dari sisi mitigasi resiko. Mitigasi resikonya. Oke, mitigasi resikonya maksudnya seperti apa? Pengelolaan resiko. Kan kalau di bank itu bisnisnya kita nggak bisa hanya mengutamakan profitabilitas kan. Oke. Tapi mitigasi resikonya itu harus berjalan seimbang lah dengan profitabilitasnya. Nah, selama ini BBTN ini terkenal dengan bisa dibilang penyaluran kredit yang agresif, tetapi mitigasi resiko yang kurang prudent, kurang konservatif lah. Oke. Nah, di sini ada nih potensi dari mitigasi resiko yang kurang prudent menjadi lebih konservatif lagi. Ini dia nih cerita yang ditunggu-tunggu oleh pasar sebenarnya. Oke, buat sobat investor yang mungkin koleksi BBTN untuk investasi jangka panjang, menengah, atau mungkin trading ya, boleh disimak baik-baik sobat investor. Atau gara-gara ini nanti sobat investor jadi terbuka di pikirannya untuk investasi ke saham BBTN ini. Tapi disclaimer on. Silakan Brogil. Oke, nah kalau BBTN ini terkenal dengan penyaluran kredit yang KPR. Bisa dibilang dia bank yang sangat ramah lah dengan KPR. Seperti yang kalau Bapak Ibu lihat yang di screen yang kita tampilkan di PowerPoint ini, bahwa itu untuk penyaluran kreditnya untuk KPR-nya itu sekitar 90-an%. 80 sampai 90% selalu berada di angka itu. Sedangkan untuk yang bukan KPR seperti consumer atau komersial atau corporate-nya itu cuma sekitar 9 sampai 10%. Makanya tidak heran dia dijuluki sebagai bank yang ramah akan KPR gitu. Jadi kalau kita ngelihat dari kan kalau perbankan tuh selalu punya ciri khas kan. Kayak waktu kita pernah ngebahas kayak Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah, dia fokus ke ultra mikro, BRI ke UMKM. Nah, kalau si BTN ini dia fokus ke perumahan, kredit perumahan KPR. Subsidi ya. Nanti subsidi pasti akan dijelasin sama Gilbert. Tapi kalau yang kita lihat di sini sama-sama di lembar pertama ini, dia fokus ke sektor properti atau untuk kayak kredit KPR. Yang non KPR-nya misalnya kredit modal kerja, kredit investasi. Jadi misalnya gini, lo mau bangun pabrik nih, Indrik. Nah, itu sebetulnya kredit investasi. Kalau misalnya lo buat beli bahan baku, itu berarti kredit modal kerja. Itu untuk dari sisi perusahaan. Kalau misalnya, Pak, saya mau pinjam KTA. Itu kredit konsumen. Nah, kalau yang dikejar di sini yang si Gilbert jelasin adalah dia memang untuk konsumen karena untuk retail ya ini kebanyakan ya. Tapi fokusnya lebih ke arah ke perumahan. KPR. Berarti di lembar pertama ini sudah kelihatan ya berarti ya bahwa ketika perumahan itu lesu, daya beli lesu, dia kena. Betul. Kalau properti membaik, daya beli membaik, dia kena imbasnya positif. Jadi ini adalah salah satu turunannya perbankan. Jadi kalau bank yang membaik, properti yang membaik, dia salah satu perusahaan yang akan diuntungkan. Benar nggak, Bert? Betul. Nah, itu lembar pertama ya. Oke, Brogil lanjut.
Kemudian, nah di sini di lembar kedua mengenai progres dari restrukturisasinya. Kan kita tahu bahwa selama ini bank fokus pada restrukturisasi kan selama pandemi. Nah kalau kita lihat di chartnya, ini dari bulan Mei sejak di peaknya atau di puncaknya dari restrukturisasi itu udah mulai turun tuh. Nah itu dari ceritanya yang dari jelek banget udah mulai membaik nih. Nah ini kedepannya berarti kita bisa melihat bahwa sebenarnya nasabah dari BBTN itu mereka udah mampu nih untuk melakukan pembayaran kredit. Jadi mereka udah nggak terlalu butuh untuk restrukturisasi kalau yang saya lihat gitu. Jadi ini kalau bisa dilihat, ini kalau yang oranye ini apa, Bert? Oranye kuningnya apa? Ini lebih ke ininya sih Pak, sektor-sektornya. Oh, sektor-sektornya. Jadi yang segmennya. Yang kalau kita lihat sini kan ada warna-warna beda-beda Hendrik ya. Ini lebih ke arah sektor yang diberikan kreditnya sama si BTN. Mungkin nanti kalau pas di video bisa lo tambahin ya. Oke. Kayak legendnya atau mungkin penjelasannya warna ini apa. Kalau misalnya kita lihat di sini tadi Gilbert bilang kan bahwa Mei, tapi kita lihat dulu sebelum Mei dari bulan Maret waktu Covid mulai meningkat ya, baru mulai masuk Indonesia dan mulai ada namanya PSBB, di mana aktivitas ekonomi itu mulai seakan-akan kayak di stop gitu Hendrik. Dilihat dari Maret sampai Mei itu kan mulai aktivitas nggak ada kan, ya pasti naik dong, orang mau restrukturisasi kan. Tapi setelah Mei ke Juni, Juli angkanya itu berangsur-angsur turun. Benar. Kalau di September terakhir, bulan September kemarin dibandingkan bulan Mei itu udah jauh sekali yang minta direstruktur. Jadi sebenarnya secara cerita yang tadi Gilbert bilang di judul dia ada secara tanda kutip turnaround, membaik, perbankan membaik, ini udah mulai kelihatan nih ceritanya. Restrukturnya kurang ya? Ya. Udah mulai menurun. Iya. Mulai menurun. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat mengenai perbandingan antara LDR-nya atau kredit terhadap pembiayaannya dengan pertumbuhan DPK-nya atau dana pihak ketiga dengan pertumbuhan pembiayaannya atau pertumbuhan kreditnya, LDR-nya ini tergolong, makanya saya bilang bahwa dia tergolong bank yang sangat agresif nih dalam penyaluran kreditnya. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini LDR-nya kan sekitar 100%. Berarti dia memberikan pinjaman lebih besar daripada DPK yang dia terima nih. Ini gitu. Maksudnya apa nih? LDR itu apa? DPK itu apa? LDR itu kayak gini. Kalau DPK kan kayak tabungan, deposito. Dana pihak ketiga. Oh, dana pihak ketiga. Oke. Sedangkan kalau LDR ini perbandingan antara penyaluran kreditnya dengan DPK-nya. Contoh nih, saya di bank saya ini ada DPK sekitar 50M. Oke. Saya salurkan kredit 100M. Iya. Berarti lebih besar penyaluran kredit dong, lebih agresif dong. Nah, ini yang terjadi di BBTN. Ini kalau misalnya lu naruh uang di bank, lu taruh di deposito, lu buka deposito, itu adalah dana pihak ketiga. Kenapa dibilang dana pihak ketiga? Karena kan bukan uangnya bank. Betul. Uangnya lu. Kecuali lu mengikhlaskan buat gua. Nggak mungkin. Nah, itulah yang disebut sebagai dana pihak ketiga. Kalau seandainya secara aset yang dimiliki sama perbankan, dia punya dana pihak ketiganya, misalnya tadi Gilbert bilang 100 juta gitu Hendrik. Berarti kan yang naruh deposito, yang nabung totalnya 100 juta. Nah, si bank ini bisa ngasih kredit sampai 150 juta. Ada dua pertanyaan yang muncul. Pasti yang pertama adalah kok bisa? Kan cuma punya uangnya 100 juta. 50 jutanya lagi dari mana? Berarti bank ini akan cari lagi alternatif pendanaan. Betul. Dia nerbitin obligasi, dia mungkin nerbitin surat utang yang lain jangka pendek. Tapi ingat, ketika dana pihak ketiganya itu sudah melebihi yang kreditnya melebihi dana pihak ketiga, kan gini, kalau dana pihak ketiga kan lu gua kasih deposito ya, bunganya berapa? Ya ikutin Bank Indonesia dong, ya paling 4% lah. Tapi ketika lu nerbitin obligasi, lu ngomong gitu sama mereka yang mau beli obligasi lu, dia bilang, "Oh sorry, mendingan gue beli deposito daripada gue beli obligasi lu." Jadi pasti ketika dana pihak ketiganya ini kurang, dia nyari alternatif pendanaan, memungkinkan biaya bunganya jadi naik. Betul. Oh, bunganya jadi naik. Biaya beban bunga. Alhasil gini Rick, misalnya nih, gua nerima uang dari lu, deposito di bank gua, lu gua kasih 4%. Gilbert mau minjem nih buat usahanya. Boleh, Bert. Lu tapi gua kasih bunga 11% ya. 11% gua terima dari Gilbert, gua ngasih ke lu 4%. Jadi keuntungan gua 7%. Tapi ketika lu gua ngasih ke lu 4%. Lu naruh deposito 1 miliar kan, Sultan kan? Banyak nih. Gilbert mau minjemin 1,5 miliar. Bahkan gue kurang dong 5 miliar. Gue nyari lagi siapa nih bisa minjemin nih. Lu gue kasih 4%, tapi yang lain gue boleh. Gue beli surat utang lu.
Misalnya, lu nerbitin obligasi gue beli boleh, tapi kuponnya harus 7% ya, ngerti nggak lu? Oke. Jadi alhasil bunga yang harus gue bayarkan ke lu dan ke mereka sebagai alternatif pendanaan jadi naik biayanya. Oke. Ya margin gue jadi berkurang. Itu Betul. maksudnya dari dana pihak ketiga sama si LDR. LDR. itu. LDR itu adalah perbandingan antara kredit yang gue salurkan terhadap dana pihak ketiga yang gue miliki. Oke. Paham. Oke. Nah, sedangkan kalau kita lihat yang di sebelah kanan itu, di situ ada mengenai pertumbuhan dari kreditnya tuh. Jadi memang kalau dari September 2019 dibandingkan dengan September yang sekarang, itu pertumbuhan kreditnya memang dia menurun. Tapi menurun tipis. Ya. 0,78%. Oke. Menarik ya, karena kan lagi COVID dia Turun ya, nggak dalam. Nah, kalau dari chartnya itu Bro Gil, kalau misalnya dia rendah semakin baik atau tinggi semakin baik? Kalau yang LDR, kalau LDR itu gini. Kalau dari peraturan dari OJK itu minimal batas wajarnya itu sekitar 76 sampai 80 sampai 93. Itu batas amannya untuk yang LDR ini. Kalau lebih besar berarti kayak seperti yang Pak Fat tadi, bahwa dia lebih agresif nih. Dia udah menyalurkan kredit itu lebih besar dari dana yang dia himpun. Dana yang punya. Ya, tapi kalau semakin kecil, semakin di bawah 50, berarti dia nggak bisa memaksimalkan nih dana pihak ketiganya. Serba gitu. salah ya? Serba salah. Jadi memang harus seimbang. Oh iya benar gitu. benar. Jadi kalau bisa dilihat ketika LDR-nya yang lo harus lihat adalah ketika trennya nih, Drik. Yes. Dia kan mulai meningkatnya signifikan, mulai tajam nih. Ya. Berarti dia lebih agresif dalam penyaluran kredit. Betul. Oke, berarti di 2019 bisa dibilang dia kreditnya kencang nih. Ya, di satu sisi juga kalau lihat pertumbuhan DPK-nya juga emang turun. Jadi akhirnya dia kreditnya mau dikenjot, tapi dia untuk penyaluran dari sisi dana pihak ketiga ini diterima juga berkurang. Pertumbuhannya beda. Betul. Jadi sebenarnya bisnis perbankan itu adalah dia memberikan kredit, tapi di satu sisi dia juga menerima uang dari pihak ketiga. Betul. Jadi kayak penengah ya. Iya, betul. Nah, yang dampak yang buruknya kalau misalnya dia melakukan penyaluran kredit jauh lebih besar dari dana pihak ketiganya yang dia himpun tadi, tiba-tiba kalau dana yang orang-orang yang taruh uangnya di bank ini tiba-tiba minta uangnya gimana? Narik kembali. Dia nggak bisa kan, tiba-tiba yang kredit tiba-tiba bilang ini bayar lunasin kredit lu, nggak bisa kan? Jadi dia harus sedia tuh uang. Makanya itu dibuatlah aturan oleh OJK itu batasnya sekitar 80 sampai 93% yang amannya. Gitu. Oke. Nah, di sini nih komposisi dari kreditnya dari si BTN ini. Di sini ada KPR-nya nih. Kalau KPR-nya kita lihat memang dia meningkat. Yang di sudut kiri yang pertama ini KPR-nya dia meningkat. Terus total mortgage ya. Mortgage itu kreditnya, kredit Yes. perumahan. Oke. Mortgage itu kredit perumahan. Yang di sini, dan kalau komposisinya ini kita lihat memang yang masih lebih besar fokusnya ke subsidi tadi yang lu bilang. Oke, kredit subsidinya masih lebih jauh meningkat nih presentasinya terhadap KPR-nya itu. Dan kalau yang di sudut kiri bawah memang kita lihat kredit subsidinya ini meningkat KPR-nya. Bahkan di 2020 ini Pak meningkat 4%. Oh, subsidi untuk KPR subsidi. Ya? Oke. Di September 2020 subsidinya ini meningkat loh. Tapi yang tidak meningkat, yang turun itu malah yang bukan subsidi. Ya jelas, COVID. Yes. Pandemi ya. Gitu. Nah, jadi secara komposisi kredit perumahannya si BTN ini dia masih didominasi dari kredit yang subsidi. Ya? Oke. Jadi Bapak Ibu kalau ngelihat nih ada tulisan total mortgage itu maksudnya adalah kredit perumahannya kredit perumahan, yes. Ya, jadi kalau kita lihat memang secara pertumbuhan kredit dari tahun 2015 sampai 2019 naik terus sih. Naik terus, betul. Ya. Terus di 2019 nih karena datanya per September ya, ya. Kita lihat di kiri atas yang tulisannya total mortgage ya, atau total kredit yang diberikan untuk perumahan itu meningkat juga, tapi memang tipis. Betul. Di 2020. Secara komposisi atau bisa Bapak Ibu lihat di sebelah kanan yang mortgage composition atau total kredit yang disalurkan untuk perumahan itu memang kita lihat dari tahun ke tahun mungkin semenjak Desember 2017 ya Bert ya. Yes. Yang subsidi itu yang lebih mulai besar. Lebih besar ya. Betul. Di 2015 2016 masih non subsidi. Gitu. Jadi ini mulai mainnya ke arah yang subsidi nih. Yes. Nah,
kalau kita lihat juga si perumahan subsidi inilah yang menopang pertumbuhan BTN. Yes. Berarti kalau kita lihat di Oh, lembar iya, ini narasinya adalah satu, membaiknya sektor properti Oke. yang akan didominasi oleh membaiknya daya beli masyarakat. Nah, narasi berikutnya adalah perumahan-perumahan yang subsidi itu juga pasti akan kena imbasnya nih, Drik. Karena kan BTN ini fokusnya ke sana kan. Ya. Kalau ngelihat dari kapasitas banyak orang yang masih belum punya rumah, Betul. ya kan. Terus juga harganya terjangkau, berarti kan namanya subsidi berarti kan. Ya. Nah, ini pasti dia salah satu yang akan diuntungkan dari narasi itu sebenarnya si BTN Betul. untuk jangka yang agak panjang. Dan ditambah lagi situasi pandemi seperti ini saat diuntungkan sama si pembeli ya. Kondisi mungkin harganya lebih murah. Ya. Betul. Makanya begitu sampai pandemi saat situasi seperti ini dari 2019 sampai 2020 yang subsidi naik signifikan ya Bro Gil? Yes, betul, lebih signifikan. Yes. Oke. Ada kenaikan ya justru. Oke. Mantap. Oke. Nah, di sini kan adalah di sini ada strong chart to support business, atau mereka mengklaim bahwa sebenarnya chart atau modalnya mereka, kecukupan modalnya mereka itu kuat. Oke. Chart itu kayak apa? Chart itu kayak gini. Dia kayak buffer atau kayak gimana ya? Kayak pelampungnya gitu loh. Kalau tiba-tiba pihak ketiga ini tarik dana semua, apakah modalnya cukup nih untuk Memulangkan. untuk cairkan Ya. dana dari pihak ketiga? Ya. Semakin besar ini carnya, maka berarti modalnya bank itu semakin besar, semakin Semakin kuat, banyak. semakin Oke. banyak. Nah, kalau ketentuan dari OJK itu sebenarnya minimal 8%. Ya. Tapi sebenarnya kalau untuk bank buku 4 sekitar 14%. Nah, kalau kita lihat sebenarnya memang dari Desember 2016 sampai 2019 itu caranya menurun. Berarti modalnya semakin hari semakin turun. Oke. Kenapa? Karena semakin banyak kredit yang dihapus bukukan. Itu berarti kurang bagus tuh. Oh iya. Kan? benar. Tapi kalau kita lihat per September 2020 modalnya ini semakin naik nih. Mulai ada perbaikan. Nah, di sini nih. Nah, sedangkan ekuitasnya ini kalau kita lihat memang udah mulai meningkat tuh dari Tadi itu di kolom kanan ya. kolom kanan untuk Oke, chartnya. untuk chartnya. Sedangkan kalau untuk di kolom kiri Oke. kita lihat mengenai ekuitasnya. Ekuitasnya memang dia bertumbuh. Ya, betul. Tapi kenapa di 2020 dibandingkan September 2011 yang warna biru itu dia Ya. turun, bahkan turun signifikan minus 26%. Pasti kita khawatir loh, kok kenapa dia turun nih ekuitasnya? Iya. Ternyata karena sesuai dengan PSAK 71 atau peraturan dari OJK lah mengenai OJK bilang begini, bank itu harus lebih konservatif. Jadi bank itu harus mulai untuk mencadangkan potensi kerugian atau cadangan kerugian penurunan nilai itu lebih awal. Gitu makanya sejak awal tahun itu bank udah mulai itu mencadangkan untuk potensi cadangan kerugian penurunan nilai. Ambilnya dari mana? Ambilnya dari modalnya ini. Oke. Gitu makanya kita lihat modalnya ini turun signifikan. Tapi sebenarnya ini nggak masalah juga karena nggak ada uang keluar, gitu. Kecuali ada hapus buku, maka itu yang berbahaya. Oke. Jadi kalau misalnya ada kredit yang memang tergolong sudah macet Hendrik ya, dan memang mau nggak mau harus dihapuskan dari bukunya karena memang sudah nggak bisa, ibaratnya ditagih pun juga kayak udah nggak bisa lah ibaratnya. Itu kan resiko terbesar kan. Ibaratnya kayak misalnya lu sebagai orang yang tadi naruh uang di bank, gue nyalonin kredit ke Gilbert. Gilbert nggak bisa bayar nih Hendrik. Yes. Bunganya nggak bisa bayar, pokoknya nggak bisa bayar. Jadi ada klasifikasi yang digunakan. Kalau Gilbert itu nggak bisa bayar bunga, udah nggak bisa bayar pokok dan beberapa hal, ya mau nggak mau ya kita anggap dia macet. Oke. Ya nanti ada proses lanjutannya lah sampai nanti akhirnya bisa dilelang lah asetnya. Nah ketika keadaan seperti itu ya bank kan harus konservatif dong. Ini nggak bisa dicatat masih menjadi kredit yang kita salurkan, biar dihapus. Oke. Ya, berarti ya hilang. Betul. Itu kalau dihapuskan itu berarti akan menjadi kerugian buat bank. Si banknya itu benar, Ya. benar. Sebenarnya dengan keadaan kayak Covid kemarin ini pasti banyak yang menghapuskan itu. Ya. Karena pasti kan banyak yang kena imbasnya lah ibaratnya. Tapi baik lagi, kecukupan modal suatu bank ya, dan kira-kira bagaimana cara dia mitigasi resikonya, itu yang menjadi cita lanjutannya sebenarnya. Gitu. Makanya karena tadi Gilbert bilang ke depannya perbankan itu akan lebih konservatif. Betul. Kalau misalnya nyari kredit mungkin akan lebih susah. Gitu. Itu sih yang gue tangkap. Benar ya berarti ya? Betul. Nah, kemudian kita masuk ke pekerjaan rumahnya.
pekerjaan rumah dari BBTN. BBTN. Oke. Yang pertama ini nomor 1 ini menurunkan NPL-nya atau rasio kredit macetnya. Oke. Jadi di sini kita lebih pakai untuk lebih konservatif, kita lebih pakai rasio kredit macet yang kotor. Kalau yang bersihnya memang yang total loss. Jadi kayak gini. Untuk kredit itu kan dibagi atas 5 kolektabilitas lah. Yang pertama lancar. Pokoknya saya kurang tahu. Pokoknya ada. Yang kedua itu nggak tahu apa. Pokoknya yang ketiga ini yang kolektabilitasnya itu loh Pak. Ada 5 setahu. Ada 5. Lancar apa? Pokoknya yang ketiga ini diragukan. Yang terakhir macet. Oke, lebih parah nih. Nah, pokoknya yang berbahaya itu yang kalau udah masuk yang kolektabilitas 3 nih. 3 ke bawah. Diragukan, macet, apa lagi satu ini saya lupa. Oke. Nah, kita pakai perhitungan yang kotornya yang 3 ini. Oke. Makanya namanya di sini gross NPL. Sedangkan kalau net NPL itu berarti dia cuma hitung yang macetnya doang. Nah, kita untuk konservatif kita pakai yang gross NPL ini. Di sini kalau kita lihat dibandingkan memang buku 4 lainnya, BBTN ini sangat-sangat tinggi untuk NPL-nya. Walaupun memang kalau dari Bank Indonesia dibilang selama dia di bawah 5 itu masih aman, tapi kalau kita lihat mengenai Bank BCA, Bank BBRI, Bank BMRI, BTPS dengan BBN itu bahkan di bawah 2. Ya. Di bawah 2. Bahkan kalau untuk BBCA itu sekitar 1,6 kalau saya nggak salah, 1,6% untuk kredit macetnya. Sedangkan kalau BBTN ini tergolong tinggi. Ini nih yang jadi pekerjaan rumah. Kita lihat kreditnya selalu hampir mendekati 3, bahkan pernah 3, bahkan di 2019 itu peaknya itu 4,78%. Nah di 2020 ini juga kreditnya juga naik nih 4,56% gitu. Jadi kedepannya ini nih yang pekerjaan rumah utama bagi si BBTN ini, karena pasar cenderung kurang suka nih kalau misalnya perbankan itu NPL-nya naik. Makanya kalau misalnya kita buka chart, kenapa itu dari awal 2019 harga saham BBTN itu turun, padahal sebelumnya dari 2015 sampai 2017 itu selalu naik. Karena itu NPL-nya itu pasar udah berekspektasi ke depan ketika mereka mereview kuartal 1, NPL-nya ini tiba-tiba naik, mereka udah berekspektasi kurang bagus nih ke depan. Makanya harga sahamnya itu turun tuh bahkan dari 3.000 sampai 1.000-an kalau nggak salah di 2019. Itu kembali lagi pasar tidak suka NPL yang naik untuk perbankan. Oke. Nah, jadi gini Rick. Jadi yang kalau lu lihat ya, narasi perbankan itu kan kita setiap sektor itu punya narasi beda-beda. Yang bisa bikin sahamnya turun drastis atau naik kencang. Nah, kalau di perbankan salah satu narasi yang paling ditakutkan sama investor itu adalah narasi kenaikan NPL. Atau ngomong gampang kredit macetnya tuh naik dari sekian persen jadi sekian persen. Benar kata Gilbert. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu perhatiin ya, harga saham BBTN itu di tahun 2018 itu di bulan-bulan Maret ya, ini kalau gue lihat ya, itu pernah menyentuh di angka sekitar 3.800-an Drake. Jadi sebelum Covid itu dia emang turun duluan. Sebelum Covid malah. Dan memang salah satunya narasinya adalah kenaikan signifikan dari sisi kredit macetnya. NPL-nya. Kenapa sih Pak kredit macet itu kalau naik sahamnya turun? Kan orang jadi berpikir dong, kalau dia macetnya ini nanti nggak bisa direstrukturisasi. Berarti mau nggak mau nanti kreditnya harus dimaafkan dong. Kalau dimaafkan berarti dihapuskan dong. Kalau dihapuskan itu akan dicatat sebagai kerugiannya bank. Jadi misalnya nih, lu tadi naruh uang ke gue 100 juta. Gilbert minjem 150 juta. Gilbert gak usah bayar sama sekali. Berarti kan gue harus nanggung dong. Jadi gue anggap jadi rugi gue dong. Itu akan mengurangi laba bersih gue. Betul. Gitu. Tadi menambahkan dari Om Reno yang 5 kategori itu ada lancar, dalam perhatian khusus. Ada perhatian khusus. Kurang lancar, diragukan macet. Betul. Kalau yang masih masuk Om Reno. Di perbankan ya? Kayak perbankan. Apa di ini multi finance tuh. Soalnya hafal tuh. Soalnya Om Reno yang minjam. Om Reno ini ikut restrukturisasi. Oke, dan PR yang kedua adalah keseimbangan antara kredit dan DPK-nya. Nah, kalau kita lihat bahwa LDR-nya ini BBTN kan selalu cenderung di atas 100%. Berarti dia sangat agresif dalam penyaluran kreditnya. Sementara kemampuan untuk menghimpun dana dari masyarakatnya itu kurang. Ini yang sebenarnya jadi PR nih bagi BBTN. Kalau seandainya mereka bisa menjaga rasio LDR-nya ini di bawah 100, bahkan di sekitar 90-an,
ini sebenarnya bagus nih bagi BBTN ke depannya. Nah, kalau kita lihat nih di bahkan di kuartal ketiga 2020 LDR-nya itu udah mulai turun. Oh iya betul. 93%. Keren dong. LDR-nya memang mulai turun 93% karena satu tadi penyaluran kreditnya itu turun 0,17%. Ya. Tapi di lain sisi DPK-nya sebenarnya naik. Oke. Gitu. Itu sebenarnya cerita yang bagus. Ini kalau mereka bisa pertahankan yang 90% ini, kedepannya sebenarnya berarti bagus nih antara keseimbangan antara kredit dengan DPK-nya itu. Oke. Gitu. Benar, gue setuju banget. Jadi kalau dia bisa nyalurin kredit tapi DPK-nya terus naik juga, Ndrik, berarti bank ini bisa menyalurkan kredit dengan bunga yang sudah ditentukan, tapi dengan ketersediaan dana murahnya juga ada. Yes. Lo kebayangkan kalau misalnya Gilbert minjemnya nggak 150 juta, Ya. dia minjemnya 1 miliar. Oke. Lu cuma ngasih uang ke gua deposito cuma 100 juta. Ya. Berarti kan 900 jutanya lagi gua harus nyari lagi Betul. dong. Yes. Nah, lu gua janjiin bunga 4%. Yang lain karena gue menerbitkannya itu adalah obligasi, jadi bunganya yaudah deh Pak, Bapak 6% deh. Lu perhatiin, gue bayar ke lu 4%, Ya. gue bayar ke orang lain jadi 6%. 6%. Alhasil margin gua yang harusnya misalnya gue kasih Gilbert bunga 10% nih ya. Yes. 10 kurang 4 gue dapat untung 6% cuan gua. Yes. Karena ada si 6% ini Iya. mungkin cuan gue jadi tinggal 3%. 3% jadi Betul. dikit. Jadi Bapak Ibu perhatiin ya, ketika rasio LDR-nya ini naik apalagi secara signifikan, ketakutan pasar adalah jangan-jangan dia nanti ini marginnya bisa turun. Yes. Karena ngasih kreditnya kan lo kalau misalnya Gilbert nih, sorry nih Bert, gue habis nyari utangannya, nerbitin surat utang dapetin 7%. Bunga lo gue naikin ya jadi dari 11 jadi 14% deh. Menurut lu Gilbert akan iya aja apa nolak? Nggak mungkin, nolak. Enggak lah, nggak mungkin dong. Iya, wah lu naikin gue 3%, gue nggak bisa bayar lo nanti bunga. Iya. Jadi gue jadi kejepit kan. Iya. Nah inilah cara ngelihat si LDR dan DPK ini. Berarti si bank sekarang berarti di posisi ya udahlah daripada nggak cuan dikit nggak masalah lah gitu lah ya. Iya, jadi akhirnya nipis. Nipis cuannya. Itu ceritanya inget loh, pasar nggak suka cerita yang memburuk. Oke. Margin dari gede mengecil, pasar juga nggak suka. Yes, betul. Nah, inilah narasi dari si yang tadi Gilbert kasih. Yes, LDR. LDR keseimbangan. Betul. Susah juga ya buat bank ya. Enggak, sebenarnya yang susah tau nggak apa dari bank? Apa? Dia memastikan bahwa Si peminjam. Yes. Itu yang paling susah. Berarti kayak gua gini. dan gua juga harus bisa memastikan lu mau naruh uang di gua dengan bunga semurah-murahnya. Yes. Coba lu perhatiin, Bank Indonesia ngasih acuan suku bunga sekian persen. Oke. Tapi ketika lu naruh deposito, tiap bank itu beda-beda bunga. Iya, makanya kok bisa Ada yang gitu bisa kecil banget, ada yang bisa gede. Gede banget tuh. Yang kecil berarti ya terserah. Lu mau nabung di gua silakan. Silakan. Nggak mau ya sudah. Berarti kayak Dia punya cash banyak. ya, Oh, atau dia oke. punya bargaining powernya kuat. Oke. Yes. Atau masih di mana-mana dia. Oke. Nah, itulah. I know. Makanya itulah yang lu lihat di yang kapitalisasi terbesar saat ini. Iya. Oke. Depositonya kecil banget. Oke. Lu mau Depositonya, enggak? Ya enggak iya. masalah. Bukannya dia nggak butuh, tapi ya dia punya kelebihan lain Ya. di sisi selain mungkin ATM-nya banyak, Yes. kemudian bertransaksi dan Ya, yang ya, lain-lain. Dan bank-bank market cap yang besar-besar hampir semuanya seperti itu sih Yes. kalau gue lihat. Makanya bunga depositonya cenderung lebih kecil dibandingkan yang buku 3, 2, Iya, dan 21. Betul. Gitu. Nah, Oke. pekerjaan rumah yang ketiga nih yaitu meningkatkan dana murahnya BBTN. Oh, ini Gitu. lanjutan tadi ya. Yes. Di sini kalau kita lihat yang warna biru itu cas atau dana murah tadi yang berupa tabungan Oke. atau giro, yang giro dari perusahaan. Sedangkan depositonya itu yang warna orange itu. Nah, kalau kita lihat di sini depositonya itu jauh lebih besar nih. Nah, pekerjaan rumahnya dia harus bagaimana caranya dia harus meningkatkan dana murahnya untuk menarik masyarakat agar mau menyimpan nih dana murahnya di bank dengan bunga yang sekecil-kecilnya. Oke. Oke, tapi selama ini menjadi tantangan kenapa? Karena masyarakat lebih suka untuk menyimpan dalam bentuk deposito. Akibatnya apa? Beban bunganya itu naik. Oke, karena Kalau mungkin- beban bunganya naik, labanya berkurang. Oke. Gitu. Pokoknya gitu aja ya, perhatiin Bapak Ibu ya. Oh iya Ketika bunga depositonya naik, suku bunga naik, kenapa saham-saham perbankan turun? Ya iyalah. Ya iyalah. Gua kan tadi bayar ke Hendrik cuma 4%. Hendrik sekarang sorry, acuan 6% bos. Nggak mungkin, naikin Ya, dong. Aduh. Betul. Gua mau naikin ke Gilbert nggak bisa. Nggak bisa, Ya kejepit udah, dong. itulah yang selalu bikin kenapa saham perbankan tuh turun kalau suku bunga tuh naik. Betul. Oke, jadi lebih Itu dia paham nih sobat alasannya. investor ya. Betul.
Kenapa suku bunga itu jadi tantangan buat perbankan? Dan ketika iklimnya suku bunga itu terus turun, perbankan lebih diuntungkan karena dia akan lebih leluasa memberikan uang ke lu dulu, memastikan ya gue pokoknya sedikit dulu. Ngasih bunganya ke lu jangan 4%. Sekarang udah turun 3,5%. Kan? Ke Gilbertnya gue bisa agak neken. Tar dulu, lu aman gak cash flow lu nih? Kalau aman gue bisa ngasih sedikit lah. Kalau misal cash flow lu kurang-kurang oke, ya 12% lah. Gitu. Jadi bisnis perbankan itu adalah memastikan dia bisa menyalurkan kredit itu ke pihak yang bisa membayar. Yes. Di satu sisi dia juga harus memastikan ke orang kayak Lundrik yang mau naruh uang ke gua itu jangan gede-gede lah bos bunganya. Intinya kayak gitu aja lah bisnisnya. Betul. Kayak beli warkop ya, maju mundur kena ya. Betul. Nah, disinilah cerita itu dimulai. Wah, ini kenapa ada agak sinetron gitu? Agak drama gitu nih. Kenapa ada di sini cerita dimulai? Kenapa harus ada ini? Cerita dimulai. Cerita mengenai turnaround tadi, turnaround Pembalikan story. arah. Oke. Pertama kita lihat perbaikan dari NPL-nya tuh. Oh tapi by the way ini sebagai informasi ya Pak. Per akhir tahun itu manajemennya itu udah dirombak. Oh iya. BBTN udah dengan manajemen yang baru. Nah ini tahun. tuh kita akan lihat kira-kira di bawah manajemen yang baru adakah turnaround story-nya ini. Wah, asik nih. Nah perlahan-perlahan ini udah mulai muncul nih turnaround story-nya. Kalau kedepannya bisa dipertahankan seharusnya bagus. Yang pertama cerita mengenai NPL-nya nih. Ya. Kalau kita lihat yang sebelah kiri yang warna biru itu adalah NPL 1 tahun yang lalu. Dari Maret 2019 sampai Desember 2019 kita lihat trennya itu naik 2,9, 3, 3,5, 4,78 di Desember. Sedangkan kalau kita lihat di saat ini di 2020 itu sejak kuartal 1 NPL-nya udah mulai turun tuh. Dari 4,9, 4,7, 4,5. Iya. Gitu cerita ini sebenarnya yang kita akan lihat ke depannya bagaimana mereka akan menekan dari kredit macetnya itu. Oke. Nah, turnaround story yang terakhir adalah mengenai dari coverage ratio-nya. Gitu. Sebelumnya kalau kita lihat yang di sebelah kiri di 2015 sampai 2019 itu coverage ratio kayak gini. Nah, itu perbandingan antara cadangan kerugian penurunan nilai terhadap total kredit macetnya. Jadi kayak gini. Gue estimasikan kredit macet itu 10 juta. Nah, gue cadangkan 50 juta deh. Oh, ditambahin. Lebih supaya lebih aman lah. Oke. Nah, tapi bagusnya lagi ini bukan case ini bukan semakin besar gue taruh, semakin besar gue cadangkan, belum tentu itu akan hilang semua. Gitu. Itu cuma sebagai kayak pelampung lah, cadangan. Buffernya, betul. Kalau kita lihat sejak 2015 itu mereka cuma mencadangkan sekitar 43% terhadap total kredit itu. Kreditnya, betul. Total kredit mereka cuma cadangan 45%, bahkan di 2019 cuma 50%. Gitu. Jadi ini sebenarnya kalau bank yang lebih konservatif, kalau dia bisa mencadangkan cadangannya itu 100% atau lebih besar dari yang ini. 2 kali lebih besar dari kredit yang diberikan. Jadi kredit yang diberikan 10M, dia bisa cadangkan 20M itu lebih bagus lagi. Jadi lebih aman lah. Benar. Sebelumnya memang tergolong rendah nih. Cuma sekitar 43, 50. Tapi sejak kuartal 1 mereka udah berani mencadangkan 100%. Wah, gitu. Berarti mereka udah siap banget. Ini kolom kanan ya, kolom kanan. Oke. Sejak kuartal 1 mereka lebih ini mencadangkan sekarang, 100%. Pertanyaan, buffernya itu cash mereka sendiri atau memang itu cash mereka, itu modalnya mereka. Modalnya mereka. Bisa dibilang dananya udah oke nih. Udah oke. Jadi gini, misalnya kayak kalau di laporan laba rugi lah, itu kayak ada pendapatan nih. Nah dari pendapatan ini kira-kira berapa yang akan mereka alokasikan untuk cadangkan itu. Nah semakin besar mereka cadangkan, mereka ambil porsinya dari pendapatan bunganya mereka, otomatis negatifnya labanya mereka kan berkurang dong. Tetapi kenapa mereka mau untuk nggak apa-apa deh laba berkurang, yang penting di masa depan stabilitas laba saya terjaga. Gitu. Jadi dicadangkan lebih awal. Dia mencadangkan lebih awal untuk memastikan kalau sampai kenapa di depan itu udah tersedia. Udah tersedia. Ini dia yang sebenarnya yang saya lihat bahwa kedepannya semoga turnaround story-nya ini berjalan dengan baik. Sebentar, sebelum gua lanjutin lagi. Lu nih apa enggak?
Apa? Punya Nyicil dia. Gue udah nyicil kemarin. gara-gara cerita Semangat ini. banget. Iya, gara-gara cerita ini. Oke, ini kan berarti ini dari slide terakhir ya berarti ya. Yes. Gue ada beberapa catatan ya, jadi supaya Oke. kita bisa lebih ini ya. Satu, nah kita ingat bahwa yang namanya saham perbankan atau saham apapun lah itu selalu akan dimulai dari narasinya. Betul. Berarti narasi si BTN ini satu yang kita ketahui bahwa dia itu kuat di sektor kredit perumahan. Betul. Kredit perumahannya itu baik yang subsidi maupun non subsidi ya, yang pertama. Terus yang kedua dari sisi kredit macet tadi seperti dijelaskan ini berangsur-angsur mulai pulih semenjak titik tertinggi di bulan Mei. Jadi berarti narasi ke depannya adalah kalau nanti tahun depan COVID ini udah benar-benar berangsur pulih, NPL-nya akan terus turun apa enggak? Yes. Berarti kan ini harus diperhatikan Dre, karena kalau NPL-nya naik lagi berarti harus ada pencadangan lagi. Pencadangan lagi bisa ngaruhin kinerja laba ruginya lagi kan, benar nggak? Terus ingat lagi bahwa BTN ini korelasinya positif banget nih dengan daya beli masyarakat terutama di sektor properti. Jadi kalau masyarakatnya ini udah mulai bisa beli lagi properti, daya belinya itu naik lagi, pekerjaannya mulai membaik lagi, berarti salah satu yang akan diuntungkan dari keadaan tersebut adalah BTN. Betul. Karena dia kuat di sana. Nah, kalau ngomongin masalah subsidi rumah, berarti bisa dibilang bahwa kan sekarang masih banyak yang belum punya kan rumah kan. Ini akan diuntungkan nih. Kenapa? Dengan keadaan seperti ini bakal banyak yang akan ambil kreditnya kan. Yes. Betul. Ini adalah narasi kedepannya si BTN. Tapi di satu sisi dia juga harus menyeimbangkan antara LDR-nya dia atau rasio pinjaman yang disalurkan terhadap dana pihak ketiga ya, supaya apa? Supaya dia bisa tetap dapetin dana yang murah. Betul. Ingatlah Bapak Ibu, ketika dia bisa dapat dana murah, dia cuma ngasih bunganya sekian persen ke mereka yang naruh uang di bank, dibandingkan dia harus nerbitin surat utang, berarti margin perusahaannya akan meningkat ke depannya. Margin perusahaannya. Berarti ini Betul. sebenarnya ceritanya cukup panjang ya si BTN ini ya. Betul. Gitu. Selain itu ada narasi satunya, Pak. Apa itu lagi? Mengenai tapera. Nah ini Tabungan? ini yang dari awal tahun sebenarnya. Yes. Tabungan perumahan rakyat. Betul. Perumahan rakyat. Gitu. Jadi sebenarnya ini tapera ini udah dibentuk nih badannya. Tapi belum ditentuin siapa yang akan kelola dana tapera itu. Jadi ada dua bank besar yang lagi bersaing nih, BBRI dengan BTN. Oh ada dua berarti Ada ya? dua. Tapera ini kan tabungan perumahan rakyat. Perumahan rakyat. Berarti kan rumah. Berarti kandidat utamanya adalah harusnya Harusnya ke BBTN. Karena BBTN yang lebih kayak mengerti. visinya Iya, yang lebih buat sama. rumah kan. Yes. Ya, kalau BTN, Gitu. kalau BRI kan lebih ke UMKM. UMKM. Kan? Ya, Itu jadi udah ketok palu belum? belum, masih nggak tahu lah siapa yang akan ketok palu nanti BBRI atau BBTN. Kalau seandainya BBTN jadi, nah yang bagusnya kenapa? Satu, kredit rumahnya berarti lancar nih, kredit rumahnya lancar. Yang kedua, kemungkinan NPL-nya turun. Kenapa? Karena kalau dari tapera itu kan cadangan ini Pak, itu dipotong 3% dari gaji. Langsung dipotong 3% dari gaji. Oh, potensi resiko kredit macetnya akan mengecil. Akan mengecil. Oh. Karena itu kredit nanti akan dipotong langsung dari gaji. Kayak misalnya karyawan dengan sebelumnya memang sebenarnya sudah ada, bukan tapera, taperum, tapi itu lebih ke PNS. Sedangkan kalau tapera untuk semua kalangan nih. Oh, berarti kalau misalnya kayak Hendrik itu ya, Hendrik mau beli istana gitu misalnya. Yoi. Nah, nanti dipotong aja gitu 1 miliar Yes. tiap bulan. Nah, itu jadi Iya. kayak gitu ya. Itu jadi kayak gitu. Itu konsep taperanya. Itu konsep Oh, taperanya oke, seperti oke, itu. Jadi untuk tapi khusus untuk peserta tapera, misalnya kayak baru mau nikah, baru mau pertama kali dapat rumah, nah bisa tuh mulai daftar. Mau nikah. Hah? Sebenarnya dia mau beli rumah mau menikah sih. Sebenarnya iya, sebenarnya lu mau nikah sih. Beli rumah untuk menikah kan. Terus kalau udah menikah nanti tinggal di mana? Mas tinggal di kantor dengan istri. Nah, ini sebenarnya buat mereka yang akan membentuk keluarga baru, mereka yang baru bekerja dan segala macam, BTN mungkin akan jadi salah satu pilihan ya. Yes. Kalau sampai dia ditunjuk sebagai yang megang tapera itu ya. Betul. Ya, gua nggak tahu sih. Ini kan kita masih mencoba melihat narasi ke depannya kan. Betul. Karena kalau kita lihat ya yang dilakukan sama pemerintah sekarang adalah banyak holding baru lah. Dari ada yang holding untuk syariah, ada yang holding untuk pariwisata, terus ada penggabungan antara pegadaian dan segala macam. Nah, ini lagi di ini sih. Jadi ceritanya patut diperhatikan sih. Kedepannya akan seperti apa. Seperti Lu mau itu. hitung harga wajarnya sekarang? Bapak tuh. Gua dari dong. Dito, kan udah lama nggak datang.
Oke, mungkin Mas Fat bisa gabung ke sini. Kalau perbankan kita akan coba nih valuasi. Valuasi ini bukan berarti dia harus naik ke harga itu ya. Yes. Tapi balik lagi kita coba melihat harga wajarnya berapa berdasarkan keadaan si perusahaan ini seperti apa ya. Betul. Kita akan coba menghitung lah ya harga wajarnya si BTN. Baik lagi Bapak Ibu ya, ini kan disclaimer ya, bukan berarti pasti loh. Nah, karena dia perbankan, normalnya pasar itu menggunakan valuasinya pakai PBV, Hendrik. Oke, kalau perbankan ya. Iya, jadi gua akan pakai valuasi pakai si PBV-nya dia. Ini kalau misalnya kita lihat Bapak Ibu, ini cara yang paling sederhana untuk menghitung nilai wajar ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu lihat di layar saya ini, BTN ini, kita akan scroll ke bawah, kita akan mencari rata-rata PBV-nya. Di mana rata-rata PBV itu nih, saya gedein gambarnya. Ini ada PBV di sini. Nah, ini Oke. mouse saya gua gerak-gerak. Lo lihat, Hendrik? Lihat. Ini dari 2015, 2016, 17, 18, dan 19 Hendrik. Ya. Jadi kalau misalnya gue coba hitung, Di Excel ya. kita pertama harus tahu dulu nih PBV dia berapa Hendrik selama ini. Jadi PBV BTN itu selama 2015, oke, sampai 2019 tadi datanya ya. Ini kalau misalnya kita lihat PBV-nya 2015 itu adalah 0,99 ya. 0,99. Terus 102 175 1,02 1,75. Oke. Terus 1,16 1,24 1,16 1,24. Oke. Ini kalau misalnya kita menghitung pakai PBV seperti ini, kita akan coba merata-rata Hendrik. Rata-rata ya. Rata PBV nya adalah selama 5 tahun terakhir dia Yes. ada di ini ya. Bapak Ibu bisa gampang ya hitungnya, tinggal pakai rumus Excel-nya nih, average Average. kurung buka, masukin yang angkanya nih. Angka semuanya ya. Ya. Oke. Tutup kurung. Jadi rata-rata sekitar 1,232 Hendrik. Oke. Jadi kalau misalnya gue mau tahu nih di harga 2020 harusnya harga dia berapa. Nah, karena gue pakainya PBV, berarti kan gue harus ngeliat book value per share-nya berapa. Oke. Ya, book value per share-nya berapa, Bert? Atau ekuitas per lembarnya berapa? 1663. 16. 663. Oke. Nah, sekarang pertanyaan gue adalah itu kan book value per share kuartal berapa? Yang terbaru nih, Pak. Kuartal 3 berarti. Yes. Kuartal 3 2020, bener nggak? Oke. Nah, sekarang pertanyaan gue adalah ini kan kuartal 3 2020, berarti kalau mau tahu itu kan harus sampai kuartal 4 kan? Yes. Nah, si kuartal 3 ini laba bersihnya berapa, Bert? Kuartal 3 laba bersihnya bentar, 1,12 T. 1,1. Berarti 1,1. per kuartalnya mungkin sekitar 300 M-an lah ya. Ya. Berarti sekarang book value per share-nya masih ada kemungkinan naik lagi nih, Hendrik. Oke. Masih ada kemungkinan naik Di lagi kuartal nih. 4. Iya, jadi kalau misalnya ekuitas sekarang berapa, Bert, ekuitasnya? Ekuitasnya Misalnya sekarang nih ya, ekuitasnya adalah 17,6 T. 17,6 T ya. Yes. 17,6 T. Tadi Gilbert bilang. Kalau seandainya tadi kita bilang bahwa laba bersih kuartal 3 itu adalah 1,1 T, berarti kan per kuartal 1,1 bagi 3 aja. Karena kan 3 kuartal kan. Berarti per kuartal itu bisa 300 M-an lah nambahnya kan. Ya. Oke. Jadi gue bisa ngeliat bahwa ekuitasnya itu bisa nambah ya mungkin nggak nyampe 10% sih. Mungkin nambah sekitar 3%-an, 4%-an Hendrik. Kenapa? Karena kan 300 M dibagi 17 T. Jadi sekitar berapa tuh? 2% lah. Oke, 2%. Jadi kalau Pak 2% dari mana? Karena kan 300 M itu tunjukkan ekuitas itu adalah dia akan bertambah dari laba yang ditahan yang akan tambah lagi. Ya. Misalnya gini nih, dia nanti kuartal 4 untung lagi nih Hendrik. Ya. Labanya masuk lagi tuh nanti ke laba ditahannya, Oke. masuk Betul. ke ekuitasnya lagi. Jadi estimasinya kalau nambah 300 M di laba ditahannya, otomatis ekuitasnya akan nambah sekitar 2%. Kalau kenaikan di kuartal 4 itu 300 M lagi. Berarti book value per share-nya si BTN bisa 1663 atau bisa lu tambahin 2% lagi. Kalau lu mau coba-coba proyeksi gitu loh. Oke, Ya, paham. Oke. ngomong-ngomong kayak gitu ya. Jadi ini gue turunin ke bawah dulu. Ini kan ceritanya kan laba per kuartalnya ya. Yes. Jadi Bapak Ibu dapat gambaran lah. Namanya proyeksi itu ya seni lah Hendrik ya. Benar.
Nilai wajarnya jadi berapa? Jadi nilai wajarnya adalah si PBV 1,2 ini kali 1663. Nah, ini kalau menggunakan PBV secara rata-rata selama 5 tahun terakhir, nilai wajarnya bisa di angka sekitar 2048. Betul. Ini gue pakai cara yang sederhana ya Bapak Ibu ya. Saya pakai cara yang sederhana supaya kita tuh bisa lihat lah kira-kira berapa sih nilai wajarnya. Oke. Harganya sekarang berapa harga BTN? 1665. 1665. Nah, gua rapiin dulu ya. Berarti kalau dengan harga sekarang Bapak Ibu percaya nih nilai wajarnya ini sekian ya. Ya. Gua kuningin ya biar kelihatan ya. Berarti potensinya naik atau turun dia. Potensinya adalah ini sama dengan di kurung buka nilai wajar dibagi harga sekarang. Harga sekarang Tutup kurang 1. Berarti masih ada potensi kenaikan sekitar 23%. 23% kalau Bapak Ibu percaya bahwa rata-rata PBV-nya harusnya 1,2 dan book value per share-nya itu di 1663 bisa naik lagi. Nah, pertanyaan gue sekarang adalah berapa PBV-nya si BTN? PBV-nya itu adalah 1 kali. Yang mana? Nih, Dilingkarin? nih ya gue Oke. satu Satu kali. kali, iya. Ya, ini Satu kali. berdasarkan 30 September 2020. Yes. Kalau rata-ratanya tadi kan PBV-nya 1,2 kali kan? Iya. Jadi ya harusnya masih bisa ada kenaikan kalau menggunakan rata-rata PBV-nya dia. Betul. Gitu. Tapi baik lagi ingat, narasinya harus kuat, Rick. Apakah Bapak Ibu percaya kredit perumahan akan terus membaik? Ya. Apakah daya beli akan terus membaik? Apakah dia juga bisa mendapatkan dana yang lebih murah lagi? Nah, itulah hal-hal yang harus diperhatikan supaya valuasinya itu bisa tercapai. Betul. Wah, Gitu. mantap. Berarti bisa dibilang ini si BBTN ada kenaikan sekitar 23%. Potensinya Ini ada. disclaimer ya, Potensi disclaimer. menggunakan hitungan Disclaimer. sederhana. Hitungan Yes. sederhana. Disclaimer. Oke, mantap. Ada tambahan Bro Gil? Udah, Sudah cukup? sudah cukup. Dengan apakah Bro Gil masuk ke BBTN gara melihat harga wajarnya itu? Karena saya sudah melihat mengenai kemungkinan turnaround story tadi. Gitu. Tapi kalau memang kemungkinannya nggak turnaround story ini ternyata nggak berjalan dengan bagus, jadi saya harus keluar mau nggak mau gitu. Tapi diingat gini Bapak Ibu, ketika kita menggunakan valuasi tadi seperti yang saya jelaskan, valuasi itu sebenarnya berfungsi selama 1 tahun ke depan, Rick. Jadi bukan yang seminggu itu langsung tercapai loh. Betul, jangka panjangnya ya. Jadi normalnya valuasi itu digunakan untuk melihat 1 tahun ke depan. Kalau seandainya mau lebih pendek ya berarti nggak bisa pakai valuasi seperti itu. Pak, saya tuh maunya beli seminggu lagi naik. Berarti Oke. Bapak Ibu nggak bisa pakai fundamental, pakainya technical. Pak, bisa nggak sih saya gabung? Tadi saya tahu nih nilai wajarnya. Nanti untuk dapetin harganya biar lebih pas nih ya, supaya kalau dia turun-turun yang lebih dalam, saya campur pakai bot nih supaya dapat support resistance-nya. Silahkan. Oke. Jadi bisa digabung. Yes. Bisa digabung ya, bisa digabung. di-mix. Oke Sobat Investor, thank you Bro Kibot Yes. buat BBTN hari ini di bedah emitennya. Nanti kita kembali lagi di minggu depan bedah emiten lainnya Sobat Investor ya. Sobat Investor bisa request juga. Jangan kemana-mana, nanti kita balik lagi setelah lagu yang satu ini. Stay tune cuma di Radio Parensa.